Level 3 Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa haluk? Selamat pagi Ananda yang soleh dan solehah. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Supaya pembelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ananda yang soleh dan solehah, insya Allah hari ini Rabu tanggal 25 November 2020 kita sama-sama akan melaksanakan pemantapan materi pendidikan agama Islam yang insya Allah akan belajar tarikh Islam. Bab 3 Bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah pertama. Pada waktu musim haji tiba, datanglah ke Mekah kabilah Arab dari segala penjuru tanah Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya ada jemaah suku Khazraj dan suku Aus yang berasal dari Madinah. Dahulunya Madinah itu adalah kota Yasrib. Bai'at berarti perjanjian. Bai'atul Aqobah yaitu perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan dua orang penduduk Madinah atau Yasrib untuk memeluk agama Islam. Bai'atul Aqobah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. 621 Masehi. Isi dari perjanjian Aqobah pertama ini ada 6 poin. 1. Tidak mensyirikan Allah. Maksudnya tidak menyekutukan dan menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Telah jelas dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya ada satu. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak melakukan zina. 4. Tidak membunuh anak-anak mereka. 5. Tidak melakukan kejahatan, baik itu memfitnah, menggosip, menggibah, mencaci maki, menghina orang lain, bahkan yang paling mengerikan adalah membunuh. Yang keenam, tidak menderhaka perintah Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Kenapa mengutus Mus'ab bin Umair? Nah, pada waktu itu untuk mengajarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Baik itu orang-orang Mekah untuk melaksanakan ibadah haji maupun orang-orang luar Mekah seperti orang-orang Yasrib dan Madinah untuk melaksanakan perdagangan dan ibadah haji. Nah, pada waktu itu Mus'ab bin Umair berperan mengajarkan ajaran Islam dengan cara
membaca Al-Quran, tata cara sholat. Nah, maka dari itu orang-orang Yasrib atau Madinah lebih makmur daripada Mekah karena ada sistem pertanian, kebun kurma, dan anggur yang berbuah. Sebelum Islam datang, suku Aus dan suku Khazraj di Yathrib adalah bersaudara. Namun konflik menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara keduanya. Perang saudara berlangsung lama. Namun, keadaan itu berubah ketika orang Khazraj datang ke Mekah dan menerima dakwah Rasulullah. Mus'ab bin Umair lalu diutus oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam ke kota Yathrib. Hingga pemimpinnya, Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam beserta seluruh penduduknya dan melupakan permusuhan yang pernah terjadi di antara mereka. Ketika Rasulullah bersama kaum muhajirin hijrah ke kota Yathrib, Rasulullah dengan mudah mempersaudarakan mereka sebagai kaum Ansor dengan kaum muhajirin dari Mekah. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, tak saling mengenal, tak saling berhubungan apapun sebelumnya, namun persaudaraan mereka begitu kuat dan tulus, dikarenakan satu, yaitu akidah Islam. Perjanjian Bai'atul Aqobah kedua. Perjanjian Bai'atul Aqobah kedua ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian bersamaan dengan 622 Masehi. Perjanjian Aqobah kedua ini dihadiri oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita di Madinah. Terjadi pada waktu musim haji di waktu malam hari. Adapun isi perjanjian Baitul Aqobah kedua ini yaitu 1. Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan semangat atau malas. 2. Menafkahkan harta baik dalam keadaan baik atau sulit. 3. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tetap tabah dalam menghadapi celaan dari kaum kafir. 5. Senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Bab 3. Kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kesepakatan kaum Quraisy terus saja mengganggu Nabi Muhammad hingga akhirnya berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar Asy-Syiddiq bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari supaya tidak diganggu kafir Quraisy. Akhirnya, atas usulan Mus'ab bin Umair berhasil menyatukan kaum muhajirin dan Ansor. Setelah itu, umat kaum muslimin di Mekah dan di Madinah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Yuk ananda yang soleh dan solehah, mari kita berdoa kifaratul majlis. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Dari Miss Yuli, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.